Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal farmakoekonomi, analisis efektivitas biaya pengobatan psoriasis sedang hingga berat, yang disusun oleh Muhammad Mardotila, Rivaldo Nanda Pratama, Salsabila Apriliani Sianturi, Septi Octavia, Syifa Eswanda, Umira Vernika, Windy Rahayu Harsyam, dan Zubaida Asmarani dari kelas reguler D3 Konversiasi 2022. Pada bagian latar belakang, salah satu penyakit yang menarik diteliti adalah penyakit psoriasis. Psoriasis adalah penyakit autoimun yang tidak dapat disembuhkan. Psoriasis yaitu penyakit kulit kronis yang ditandai dengan pengelupasan kulit terlalu cepat, yaitu 2-3 hari, yang menjadi pembentukan endapan kulit bersisik. Psoriasis adalah penyakit autoimun yang tidak dapat diketahui penyebabnya. Menurut WHO, psoriasis ini adalah kondisi kulit dan kuku yang menyakitkan dan merusak yang mempengaruhi 100 juta orang di seluruh dunia. Belum ada penyebab atau obat yang diketahui untuk penyakit ini. Ada beberapa jenis psoriasis, yaitu psoriasis vulgaris, psoriasis gutae, psoriasis pustular, dan psoriasis inversa, dan juga psoriasis erythroderma. Jenis psoriasis yang paling umum dijumpai adalah psoriasis vulgaris dengan angka 80-90% yang mengalami psoriasis. Prevalensi yang ditemukan di seluruh dunia mencapai 0,1-11,8%. Angka yang muncul setiap negara berbeda. Prevalensinya di Indonesia mencapai 2,5% dari jumlah penduduk. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi efisiensi fisioterapi rumahan dengan radiasi UVB. Kita sempit dibandingkan dengan obat biologis untuk pengobatan psoriasis sedang hingga berat dalam kondisi praktik normal di lingkungan. Yang kedua yaitu menentukan teknologi mana yang paling efisien pada pengobatan psoriasis sedang hingga berat di layanan kesehatan masyarakat Brazil. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi efektivitas biaya dari ketiga pengobatan psoriasis yang dirancang untuk pengobatan psoriasis sedang hingga berat di Malaysia. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah untuk penelitian selanjutnya dan untuk mengetahui alternatif biologis serta biaya untuk psoriasis sedang hingga berat yang paling efisien. Selanjutnya yaitu bab 2 yaitu tentang pengertian psoriasis. Psoriasis adalah penyakit peradangan kronis pada kulit di mana penderitanya mengalami proses pergantian kulit yang terlalu cepat. Penyakit ini secara klinis sifatnya tidak mengancam jiwa dan tidak menular, tetapi karena timbulnya dapat terjadi pada bagian tubuh mana saja sehingga menurunkan kualitas hidup seseorang bila tidak dirawat dengan baik. Effendi 2005. Psoriasis penyakit kulit kronik redisip dengan lesi yang khas berupa bercak-bercak eritma berbatas tegas ditutupi dengan skuma tebal berlapis tipis berwarna putih mengkilat. Selanjutnya tinjauan pustaka. Untuk yang pertama, pengertian psoriasis. Psoriasis adalah penyakit peradangan kulit kronis dengan pergantian kulit yang cepat. Tidak mengancam jiwa dan tidak menular, namun dapat menurunkan kualitas hidup. Kemudian yang kedua, ada epidemiologi. Prevalensi psoriasis bervariasi global dengan insiden tertinggi pada 20-an dan 50-an. Faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi meliputi lokasi geografis, faktor genetik, dan pola perilaku. Terus pria dan wanita memiliki kemungkinan terkena yang sama besar, dan psoriasis dapat terjadi sejak lahir hingga usia tua. Kemudian yang ketiga ada kulit. Kulit terdiri dari epidermis,
dermis, dan hipodermis dengan struktur seperti stratum corneum, stratum lucidum, kemudian ada stratum granulosum, ada stratum spinosum, dan stratum basal. Kulit berfungsi sebagai pelindung terhadap elemen luar, dan struktur kulit melibatkan lapisan yang berperan dalam perlindungan dan pengaturan suhu tubuh. Kemudian yang keempat ada diagnosa. Diagnosa psoriasis bergantung pada anamnesis dan gambaran klinis kulit. Pemeriksaan penunjang seperti biopsi kulit dan tes darah mungkin diperlukan. Biopsi kulit menunjukkan penebalan epidermis dan tanda-tanda peradangan. Pemeriksaan laboratorium dapat mengungkapkan penurunan serum albumin, peningkatan marker inflamasi, dan gangguan profil lipid. Kemudian yang kelima, data prevalensi di Indonesia. Data nasional prevalensi psoriasis di Indonesia belum diketahui, tetapi insiden di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo mencapai 2,3%. Variasi prevalensi disebabkan oleh faktor lingkungan genetik dan pola perilaku. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang diagnosis banding psoriasis adalah plak dari psoriasis dapat mirip dengan dermatitis kronis, tetapi psoriasis sendiri memiliki batas tegas dan skuama setebal pada permukaan lesinya. Dan psoriasis gutata harus dibedakan dari pityriasis rosea dan spilis sekundernya. Dan psoriasis pada kulit kepala sulit dibedakan dengan dermatitis seboroik, tetapi skuama untuk keputihan yang kering cenderung menjadi psoriasis juga. Dan diagnosis selanjutnya adalah psoriasis interversa atau fleksural harus dibedakan dengan eritrasma dan infeksi jamur. Dan diagnosis selanjutnya ada eritroderma perlu dibedakan dengan limfoma cutaneous sel T. Untuk selanjutnya, baiklah, selanjutnya ada pengukuran derajat keparahan penyakit psoriasis itu sendiri. Yang pertama, psoriasis area and severity index atau PASI sering digunakan untuk mengukur derajat keparahan dari penyakit psoriasis itu sendiri. Selanjutnya, PASI menggabungkan elemen eritema, indurasi, dan skuama pada berbagai bagian tubuh. Baiklah, selanjutnya untuk pengukurannya ada self administrasi PASI, yaitu atau yang biasa dikenal dengan SAPASI, merupakan variasi yang melibatkan pasien melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Baiklah, selanjutnya ada gejala klinis dari penyakit psoriasis itu sendiri. Untuk gejala pertamanya, psoriasis awalnya tampak sebagai bintik merah yang melebar dengan sisik putih berlapis-lapis. Gejala kedua, lesi kulit dapat muncul di siku, lutut, sakrum, kepala, dan genitalia. Psoriasis pada kulit kepala dapat menyerupai ketombe. Selanjutnya, berbagai jenis penyakit psoriasis dapat menyebabkan komplikasi seperti psoriasis artropi dan eritroderma. Yang terakhir, untuk gejala yang terakhir ada psoriasis juga dapat menyerang kuku yang menyebabkan perubahan pada warnanya dan struktur, serta menyerang mukosa dan sendi kecil pada bagian-bagian tubuh tertentu. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah gambaran klinis
Psoriasis adalah penyakit kulit dengan variasi morfologi, distribusi, dan derajat keparahan yang bervariasi. Lesi klasik berupa plak kemerahan dengan skuma tebal berlapis. Ukuran lesi bisa bervariasi dan tampak simetris pada umumnya. Tanda Auspitz di bintik pendarahan di bawah squama dan fenomena Koebner, timbulnya lesi pada tempat roma merupakan ciri khasnya. Kemudian psoriasis memiliki beberapa tipe klinis termasuk psoriasis vulgaris, psoriasis inversa, gutata, pustular, linear, dan erythroderma. Psoriasis arthritis melibatkan gejala mirip artritis inflamasi, terutama di pergelangan distal interfalangeal, kuku, lutut, siku, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Baik, yang selanjutnya adalah etiologi. Psoriasis adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik khususnya hubungan dengan HLA CW6 berperan signifikan dalam risiko psoriasis. Faktor genetik sangat berperan di mana bila orang tuanya tidak menderita psoriasis, risiko untuk mendapat psoriasis sekitar 12%. Sedangkan jika salah satu orang tuanya menderita psoriasis, risikonya mencapai 34-39%. Percepatan proliferasi sel epidermis dan peran kekebalan serta respon peradangan menjadi aspek kunci dalam perkembangan penyakit ini. Sedangkan untuk faktor lingkungan itu sendiri ada beberapa faktor. Yang pertama ada trauma, kedua ada infeksi, yang ketiga stres, yang keempat alkohol, dan yang terakhir ada faktor endokrin. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Psoriasis melibatkan mekanisme imun yang kompleks di mana aktivitas si sel T inflamator di kulit memainkan peran utama. Interaksi antara sel T dan antigen presenting cell atau APC memicu aktivitas sel dengan dua sinyal. Sel T yang diaktifkan menghasilkan sitokin, terutama interferon Y, dan interleukin min 2 yang mempengaruhi keratinosit dan menyebabkan perubahan patologis dalam psoriasis. Lesi kulit psoriasis mencakup penebalan epidermis, hiperproliferasi sel epidermis, dan disorganisasi stratum corneum. Sel Langerhans dan keratinosit teraktivasi berkontribusi pada proses inflamasi dan produksi tumor nekrosis faktor alfa atau TNF-alfa mempertahankan peradangan. Psoriasis melibatkan abnormalitas mikrovaskuler dan keratinosit menunjukkan kompleksitas penyakit ini di luar aspek autoimunitas sel T. Selanjutnya ada bentuk klinis dari psoriasis. Memiliki beberapa bentuk klinis yang mencakup 1. Plak psoriasis atau psoriasis vulgaris, yaitu umumnya terjadi pada 80% pasien psoriasis. Yang kedua yaitu ditandai oleh kulit merah, keras, dan bersisik terutama di area seperti kulit kepala, siku, dan lutut. Kemudian ada 2, psoriasis gutata atau gutate. Yang pertama itu muncul sebagai bintik-bintik kecil merah setelah infeksi virus atau bakteri. Kemudian bercak biasanya terdapat di dada, anggota badan, lengan, dan kulit kepala. Yang ketiga ada psoriasis inversa. Ditemukan di lipatan-lipatan kulit seperti ketiak dan pangkal paha, bersifat merah, licin, menyebabkan iritasi karena gesekan dan keringat. Yang keempat ada psoriasis pustulosa atau pustular. Pustules putih muncul di kulit merah terutama pada tangan dan kaki. Kemudian dapat disebabkan oleh penggunaan obat tertentu atau infeksi streptozoat. Kemudian yang kelima ada psoriasis erythroderma. Merupakan bentuk yang sangat berbahaya dengan seluruh kulit merah dan bersisik. Hanya terjadi pada 1-2% penderita, dapat menyebabkan infeksi fatal. Kemudian yang keenam ada psoriasis ensicudativa, bentuk jarang dengan kelainan eksudatif seperti dermatitis akut. Kemudian ada psoriasis seboroik, merupakan kombinasi antara psoriasis dan dermatitis seboroik. Terjadi pada daerah-daerah yang kaya kelenjar sebasea seperti kulit kepala, alis, dan sekitar hidung. Kemudian yang terakhir ada psoriasis lain, yaitu psoriasis kuku, psoriasis artritis.
psoriasis kuku dapat merusak kuku secara permanen. Sedangkan psoriasis artritis menyebabkan peradangan pada sendi dengan gejala mirip rematik. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun bentuk penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan studi analisis metode retrospektif, kemudian metode analisis Markov yaitu dengan suatu teknik probabilitas, dan studi analisis partisipasi kohort prospektif. Untuk populasi sampelnya yaitu semua pasien dengan psoriasis sedang hingga berat, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk penetapan kriteria alternatifnya terbagi menjadi dua, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Untuk kriteria inklusi yaitu terdiri pasien psoriasis sedang hingga berat, dan kriteria eksklusinya yaitu pasien psoriasis ringan dikeluarkan dari penelitian. Untuk penetapan karakteristik subjek penelitiannya yaitu subjek yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari pasien penderita psoriasis ringan hingga berat dengan rentang usia 30-39 tahun dan 50-69 tahun baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Selanjutnya yaitu penetapan outcome-nya. Pertama yaitu pasien sekitar 83% dengan terapi biologis dan pasien sekitar 66% dengan fototerapi rumah tangga yang efektif. Biaya langsung dari PASI 75 dikenakan biaya sebesar 8.256 euro untuk biaya biologi dan 903 euro untuk terapi domisili. Karena biaya yang diperlukan agar biologis farmasi efektif bagi pasien dapat menerima bantuan pada 9,1 pasien yang dirawat dengan fototerapi domisili. Yang kedua yaitu hasil akhir yang telah diteliti selama 3 tahun didapatkan hasil bahwa adalimumab dengan dosis 80 mg pada minggu ke-0 diikuti dengan dosis pemeliharaan 40 mg pada minggu pertama, dan kemudian setiap minggu lainnya adalah terapi biologis yang paling hemat biaya sebesar $120 Brazil untuk psoriasis sedang hingga berat. Kemudian diikuti oleh ustekinumab dengan dosis 45 mg pada minggu ke-0 dan 4, dan kemudian setiap 12 minggu dengan biaya sebesar $126 Brazil. Kemudian etanercept dengan dosis 50 mg 2 kali seminggu selama 12 minggu, diikuti dengan dosis pemeliharaan 25 mg setiap minggu sebesar $225 Brazil, dan infliximab pada dosis 5 mg per kilogram pada minggu ke-0, 2, dan 6, dan kemudian setiap 8 minggu sebesar $377 Brazil. Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil untuk menilai terapi yang paling efisien dan memberikan nilai yang lebih pada sumber daya keuangan, yaitu pada obat adalimumab. Yang ketiga yaitu pengobatan psoriasis sedang hingga berat menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung yang besar. Pengobatan TBC menunjukkan efektivitas tertinggi, namun pengobatan TS dianggap sebagai strategi yang paling hemat biaya dalam situasi Malaysia, di mana sebagian besar pasien menderita psoriasis sedang. Baiklah, selanjutnya penetapan perspektif. Yang pertama, individu, yaitu pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang murah dan pengobatan yang bagus untuk penyakit psoriasis. Kemudian dari lembaga, yaitu menyediakan ketersediaan terapi radiasi UVB pita sempit dan ketersediaan terapi biologis menggunakan adalimumab. Selanjutnya yaitu metode farmakoekonomi. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis efektivitas biaya untuk pengobatan psoriasis yaitu menggunakan salah satu metode farmakoekonomi yaitu cost effectiveness analysis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya yang mempunyai perbedaan yang signifikan dan akibat dari suatu intervensi alternatif. Intervensi alternatif ini yaitu berupa pemberian 2 atau lebih jenis obat atau kelompok obat. Tujuannya adalah membandingkan perlakuan kepada pasien melalui pemberian 1 atau lebih non-obat dalam kondisi umum.
Dengan analisis yang mengukur biaya sekaligus hasilnya ini, pengguna dapat menetapkan bentuk intervensi kesehatan yang paling efisien, membutuhkan biaya termurah untuk hasil pengobatan yang menjadi tujuan intervensi tersebut. Selanjutnya, analisis data. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode farmakoekonomi analisis efektivitas biaya dan efektivitas biaya dinyatakan dalam Esser. Dan secara statistik diuji dengan uji Mann-Whitney, yaitu tingkat kemaknaannya 0,05 dengan ketentuan bila nilai P kurang dari 0,05 maka hubungan antara variabel dikatakan bermakna. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.